Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Hebat. Jumpa lagi dengan saya, Dian Indrawati, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SD Plus Al Irsyad 02 Cilacap, Kabupaten Cilacap. Kali ini saya akan memaparkan video tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu metode pengajaran di mana guru menggunakan berbagai cara yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan individu setiap siswa sesuai dengan karakteristik, tingkat kemampuan, minat, dan gaya belajar mereka. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung siswa, semua murid yang ada di kelas kita. Maksudnya apa ya? Maksudnya adalah bahwa kita tahu anak-anak itu unik. Mereka mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu juga dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Pastinya berbeda kan? Nah, dari situ kita sebagai pendidik berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid-murid kita yang berbeda-beda, agar mereka dapat belajar dengan senang, dengan nyaman, dengan semangat, dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Nah, agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, tentunya guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan memahami kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mampu mendorong murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, serta melakukan penilaian secara berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk memulai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua, minat murid. Minat setiap anak pastinya berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivasi penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan juga kecerdasan majemuk yang berbeda yang dimiliki siswa yang satu dengan yang lainnya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasikan berdasarkan cara-cara berikut ini: mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan merefleksi terhadap praktik pengajaran, bertanya dengan guru sebelumnya, membaca rapot murid sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi meliputi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu dari strategi tersebut atau mengkombinasikan ketiga-tiganya. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Diferensiasi proses merupakan kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid. Kemudian, diferensiasi produk merupakan bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang sudah dipelajari. Lalu, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Seperti modul 1.1,
modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4 tentu saja ada. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi KHD. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Kemudian dalam pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Kemudian dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Salam dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.